Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Ruciragati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyimpulkan tentang surat edaran yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4. Yang akan saya bahas di presentasi saya kali ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat jenis, dan yang terakhir format penulisan dan contohnya. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis secara resmi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak tertentu seperti penjabat atau pegawai di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Berisi klarifikasi mengenai suatu hal, contohnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan atau suatu peraturan perundang-undangan. Biasanya dikirim oleh instansi atau subjek surat yang kedudukannya lebih tinggi dari objek surat. Dari isinya, surat edaran sanggup berupa anjuran, larangan, pemberitahuan, petunjuk, dan pengumuman. Surat ini biasanya sanggup digunakan untuk dasar pembuatan kebijakan tertentu. Dan surat edaran ini digunakan untuk kalangan umum namun di dalam ruang lingkup tertentu. Selanjutnya, fungsi dari surat edaran. Fungsi dari surat edaran yang pertama adalah sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak di mana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia. Yang kedua, petunjuk dan penjelasan tentang peraturan atau kebijakan atau tata cara pelaksanaan bagi instansi atau pemerintah. Yang terakhir, pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri surat edaran. Surat edaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu. Yang kedua, merupakan surat resmi. Yang ketiga, dibuat dengan bahasa baku. Dan yang terakhir, biasanya bersifat umum dan bukan rahasia. Lalu yang selanjutnya, jenis surat edaran. Jenis surat edaran ini dibagi berdasarkan yang pertama, ruang lingkup yang dituju, yang kedua, pihak yang mengeluarkannya, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ruang lingkup yang dituju dibagi lagi menjadi terbatas dan tidak terbatas. Terbatas ini yang dimaksud dari terbatas ini adalah hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkannya. Biasanya diedarkan oleh instansi pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, tidak terbatas atau diedarkan kepada masyarakat umum. Contohnya edaran pemerintah. Lalu yang kedua, jenis surat edaran berdasarkan pihak yang mengeluarkannya. Yang pertama ada lembaga dan yang kedua perseorangan. Lalu yang terakhir berdasarkan sifatnya dibagi menjadi formal dan tidak formal. Yang dimaksud dari formal ini adalah menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang bermakna lugas dan mudah dimengerti. Sedangkan yang tidak formal tidak terikat pada aturan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, format penulisan dan contoh. Di sini saya memiliki contoh dari surat edaran. Surat edaran itu diawali oleh kop surat. Terdapat nama instansi, alamat, nomor telepon, dan juga logonya. Lalu yang kedua terdapat tanggal surat. Lalu ada pihak yang dituju. Lalu di sebelah kanannya terdapat nomor, sifat, lampiran, dan perihal surat tersebut. Lalu selanjutnya ada isi surat, ada penutup surat, dan terakhir disahkan oleh stempel dan penanggung jawab beserta jabatannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.